Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam ibadah Raya Online Home Ministry. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja, dan kita akan melihat kebaikan dan kuasa Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan, bahkan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang mati. Kepadamu ya Tuhan dan Bapa kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami selama berapa hari yang kami lewati bersama-sama. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang kami alami pada saat ini tidak mengurangi kasih Tuhan buat setiap kami. Kami akan terus melihat kebaikan dan kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Khususnya pada ibadah Raya Online pada saat ini Bapa, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan dicurahkan dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan. Kami mengikuti ibadah ini bersama-sama, dan biarlah ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Semua yang siap beribadah bersama saya katakan amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sangat indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh sungguh ajaib bukti mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Kau Yesus, Kau Yesus.
kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib nanti mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sama-sama, ku kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan terus, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Kau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima segalanya Tuhan. Kau mati dan bangkit bagi kami. Kau terima segalanya. Kau tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini kami Tuhan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Kaulah kebenaran kami, Kaulah jalan kami Tuhan. Kaulah kehidupan untuk selamanya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi.
Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu kita siap memuji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Mari sama-sama memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Di bawah kakiku, ku pakai
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Firman Tuhan adalah jalan keluar buat setiap permasalahan kita. Karena firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu memperhatikan kami dan selalu mendengar doa-doa kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan melayakan kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Berkatilah kami, agar firman-Mu yang berkuasa ini mengubah kehidupan kami, menjawab doa-doa kami. Kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa firman-Mu, kami diberi kelepasan oleh Tuhan. Kami yang saat ini dalam masalah ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami yang saat ini dalam pergumulan karena kondisi kesehatan kami, dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur darah Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang saat ini sedang bergumul dengan segala macam persoalan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi kami jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, diamkan suara hati kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar saat ini. Pakai hamba-Mu, biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya, mari berkata bersama saya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca buat saudara-saudara. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sobat Home Ministry, kita telah membaca firman Tuhan. Dan pada hari Kamis yang lalu, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membahas dan membicarakan tentang nats-nats ini dalam konteks zaman itu. Dalam konteks zaman murid-murid hidup, dalam konteks pergumulan murid-murid, yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Dalam kesempatan hari ini, kita akan membahas nats ini dalam konteks pernikahan anak domba. Seperti yang sudah saya janjikan pada hari Kamis yang lalu. Oleh karena itu saudara, kalau kita berbicara dalam konteks pernikahan anak domba, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan pernikahan anak domba. Apakah orang Kristen itu masuk ke sorga, itu kemudian menikah, mendapatkan 72 bidadari, seperti ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman keyakinan yang berbeda dengan kita. Tentu saja yang dimaksud dengan pernikahan anak domba itu berbeda dengan kemudian masuk sorga dan mendapatkan 72 bidadari. Karena kalau kita berbicara tentang pernikahan anak domba, kita harus memahami itu di dalam konteks penyatuan tubuh. Tetapi apakah firman Tuhan memang membicarakan tentang pernikahan anak domba itu? Apa yang menjadi dasar dari pernikahan anak domba? Firman Tuhan yang mana yang menunjukkan bahwa memang benar ada pernikahan anak domba itu?
Oleh karena itu saudara, mari kita bahas terlebih dahulu, kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dalam Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-6. Saya akan baca buat saudara mulai ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya. Haleluya. Karena Tuhan Elohim kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantennya telah siap sedia. Dan kepadanya, kepada penganten anak domba itu, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa akan terjadi pernikahan anak domba. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, kalau kita baca ayat tadi, itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, kitab Wahyu ini juga ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan. Dia mendapatkan pewahyuan. Dia mendapatkan sebuah penglihatan dari Tuhan. Dan penglihatan dari Tuhan yang ditunjukkan kepada Rasul Yohanes salah satunya adalah tentang pernikahan anak domba. Jadi penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang ditulis dalam kitab Wahyu ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 2 dan 3 itu. Saudara, kalau kemudian saat ini kita mengatakan bahwa pernikahan anak domba itu kan nanti. Ya, memang nanti. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana Injil Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga ini ditulis. Oleh karena itu, mari kita lihat sekali lagi. Dikatakan di sini pada ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus itu naik ke sorga tujuannya untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tetapi tempat untuk apa? Apakah sorga itu menjadi tempat permanen buat saudara dan saya? Kalau kita baca firman Tuhan ini akan berkata bahwa setelah Yesus naik ke sorga dan pada akhirnya nanti dia datang menjemput kita dan membawa kita masuk ke dalam sorga. Setelah kita ada di dalam sorga, nantinya bersama-sama dengan Kristus kita akan turun kembali menginjakan kaki di bumi. Disitulah kemudian terjadi apa yang disebut dengan perang Armageddon dan kemudian Tuhan menjadi penguasa di dunia ini, menguasai di dunia ini, dan kemudian membangun kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan orang-orang kudus atau bersama-sama dengan orang-orang percaya. Jadi Tuhan Yesus ketika membawa kita naik ke sorga, ketika Tuhan Yesus datang turun di awan-awan atau di langit yang kedua, dan kemudian dia datang membawa kita masuk di langit ketiga, atau kita sebut masuk di dalam sorga itu, di dalam sorga itu kita nggak lama saudara. Di dalam sorga itu bukan menjadi tempat permanen buat kita. Kenapa? Karena kita akan turun bersama dengan Kristus untuk membangun kerajaan 1000 tahun di bumi. Ulang, membangun kerajaan 1000 tahun di bumi. Jadi ketika Yesus datang kedua kali di awan-awan atau di langit kedua, itu disebut dengan parusia. Itu tahapan yang disebut dengan kedatangan Tuhan, yang disebut dengan parusia. Tapi setelah dia menginjakkan kaki di bumi,
Dia menginjakkan kaki di bumi, mengalahkan antikris dalam perang besar Armageddon itu. Dia kemudian membangun setelah itu, setelah antikris dikalahkan, setan itu kemudian diikat di dalam jurang maut, dan dia kemudian selanjutnya membangun kerajaan 1000 tahun. Bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Yesus Kristus membangun kerajaan 1000 tahun bersama dengan orang-orang kudusnya. Jadi ketika Yesus itu membawa kita ke sorga dalam peristiwa rapture atau pengangkatan itu, di mana Yesus turun, parusia itu dia turun di langit kedua, kemudian kita itu diangkat. Saudara perhatikan baik-baik, proses pengangkatan itu terjadi, dikatakan orang yang hidup tubuhnya diubahkan, orang yang sudah mati dibangkitkan dan diberi tubuh kemuliaan. Jadi kebangkitan orang mati itu bukan cuma bangkit asal bangkit aja, tapi kebangkitan orang mati itu sekaligus ada perubahan transformasi tubuh. Tubuh daging kita ini kita tanggalkan dan kita kemudian mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh yang diberikan oleh Kristus. Tubuh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita mengenakan tubuh kemuliaan ini. Orang yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kali, tubuhnya akan diubahkan. Secara otomatis tubuhnya diubahkan, atau dengan kata lain dalam firman Tuhan berkata dalam sekejap. Tubuh kita diubahkan dan kita kemudian langsung terangkat bertemu dengan Yesus di langit yang kedua atau di awan-awan. Nah, inilah konsep pengangkatan, inilah konsep rapture. Karena Yesus berkata bahwa apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu disebut dengan peristiwa parusia. Nah, dalam peristiwa parusia itu, kita yang ada di dalam dunia, orang-orang percaya yang ada di dalam dunia ini akan mengalami apa yang disebut dengan pengangkatan atau rapture, di mana orang yang mati itu dibangkitkan, setelah dibangkitkan diberi tubuh kemuliaan, orang yang hidup itu kemudian diubahkan, diberi tubuh kemuliaan, dan bersama-sama kita kemudian terangkat ke sorga, bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan atau di langit yang kedua. Dan ketika kita bertemu dengan Yesus, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah buah sulung kebangkitan. Tubuh kebangkitan yang bisa masuk dalam kerajaan sorga contohnya ada, yaitu tubuh Tuhan Yesus. Saudara jangan berpikir bahwa masuk sorga itu saudara akan pergi dengan tubuh daging kita ini. Kita akan pergi dengan tubuh darah dan daging ini. Tidak, kita tidak akan membawa tubuh darah dan daging ini. Kita tidak akan membawa tubuh yang fana ini. Kita tidak akan membawa tubuh yang lemah ini. Kita tidak akan membawa tubuh yang terbatas ini. Kita tidak akan membawa tubuh yang penuh dengan dosa ini. Tidak. Tubuh yang fana ini, tubuh yang penuh dengan dosa ini, kita akan kubur. Dia akan kembali menjadi tanah. Dari tanah dia akan kembali kepada tanah. Dia akan kembali menjadi debu. Nggak akan ada sisa lagi tubuh yang kita kenakan ini. Tetapi kita akan diberi tubuh sorgawi. Tubuh yang cocok untuk ada dalam kerajaan sorga. Tubuh yang pas untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tubuh yang kemudian sinkron dengan kerajaan sorga. Oleh karena itu diberi tubuh yang sama dengan tubuh Yesus itu. Diberi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus itu, yang saat ini sudah ada di dalam kerajaan sorga. Saya harap sampai di sini saudara bisa mengerti. Mohon maaf kalau saya sampaikan ini dengan cara yang lebih cepat. Tujuannya karena waktu kita sangat terbatas, saudara. Selanjutnya, ketika kemudian tubuh kita diubahkan,
memiliki tubuh yang sama dengan Kristus. Kristus adalah buah sulungnya, tubuhnya adalah tubuh buah sulung, di mana kemudian kita akan memiliki tubuh yang sama, spare part yang sama untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu firman Tuhan berkata, kalau Kristus itu adalah buah sulung, maka kita adalah saudara-saudaranya. Artinya kita ini akan mengenakan tubuh yang sama dengan tubuh yang dia kenakan. Atau kita memiliki DNA yang sama dengan DNA kebangkitan Kristus itu. Inilah pemahamannya, saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, kita bukan cuma berbicara tentang Yesus datang, bukan. Kita berbicara juga tentang bagaimana orang-orang percaya itu diangkat. Kita bukan cuma berbicara tentang orang-orang yang percaya diangkat, tapi kita juga berbicara tentang tubuh kebangkitan. Kita berbicara tentang bagaimana tubuh ini diubahkan oleh Tuhan. Tubuh daging kita ini diubahkan. Tubuh daging ini ditanggalkan. Tubuh yang fana ini ditanggalkan. Diberi tubuh sorgawi. Sehingga kemudian kita layak untuk bertemu dengan Yesus. Karena Yesus itu adalah buah sulung. Dia sudah menunggu di langit kedua. Maka semua orang yang percaya kepadanya. Yang memiliki DNA yang sama dengannya. Yang memiliki tubuh yang sama dengannya. Terhisap, terangkat, terhisap untuk bertemu dengan Kristus. Untuk menyatu dengan Kristus di awan-awan atau di langit yang kedua. Itulah yang disebut dengan pernikahan. Itulah yang disebut dengan penyatuan. Penyatuan tubuh. Mereka bukan dua lagi, tetapi sudah menjadi satu. Bukankah itu prinsip pernikahan Kristen? Prinsip pernikahan Kristen adalah dua pribadi menjadi satu. Dua daging menjadi satu. Mereka bukan dua lagi, tetapi sudah menjadi satu. Inilah penyatuan kita dengan Kristus. Di mana kita menyatu dengan Kristus. Ketika kita memiliki tubuh yang sama dengan Kristus, kita menyatu dengan Kristus, maka selanjutnya Kristus akan membawa kita untuk masuk dalam kerajaan sorga, untuk statusnya itu dilegalisir. Kita mendapatkan legalitas untuk diakui oleh semua yang ada di sorga. Dan kemudian kita mendapatkan restu dari Bapa. Wow, saudara. Oleh karena itu, ayat yang kita baca di dalam kitab Wahyu dikatakan di sini, saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Elohim kita yang Maha Kuasa sudah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara perhatikan. Ada sekumpulan orang-orang banyak. Ada banyak sekali orang yang suaranya dikatakan seperti desau air bah. Di mana mereka bersorak-sorai, bersukacita menyambut perkawinan anak domba itu, saudara. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang zaman perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang nabi-nabi zaman perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang percaya zaman perjanjian lama, saudara. Mereka semua menantikan peristiwa perkawinan anak domba itu. Dan suara mereka seperti desau air bah. Mereka bersorak-sorai dan berkata, marilah kita menyambut perkawinan anak domba itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang perkawinan anak domba, maka di situ bukan berarti kemudian berbicara tentang perkawinan dalam pengertian manusia atau dalam perkawinan pemahaman lain, bahwa di situ ada hubungan seks, di situ kemudian ada keinginan-keinginan seksual, ada nafsu syahwat dan segala macam. Bukan sorga seperti itu. Kita sedang berbicara tentang penyatuan. Bagaimana tubuh kita ini dipulihkan kembali sama dengan tubuh yang ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali.
Tubuh yang sudah dikuduskan, tubuh yang betul-betul suci, tubuh yang tidak mengenal dosa, yaitu tubuh yang dipulihkan oleh Tuhan, tubuh yang layak untuk berada dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, untuk memahami hal ini, mari kita memahami hal ini dalam satu konteks budaya ketika Yesus Kristus itu hadir. Kalau kita sudah memahami bagaimana proses yang akan terjadi nanti, pernikahan anak domba itu saya sudah ulas sedikit ya saudara. Kenapa sedikit? Karena ini harusnya kita ulas secara panjang lebar. Tapi mari kita ulas aja gambaran besarnya. Nah, mari kita lihat sekarang konteksnya. Konteks dari ayat ini dalam pemahaman pernikahan anak domba itu. Tuhan Yesus berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara perhatikan baik-baik. Kata menyediakan tempat di rumah Bapa di sorga adalah bagian dari persiapan pernikahan mempelai laki-laki. Dalam budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi pada zaman itu, saudara, pernikahan itu ada dua bagian. Yang pertama pertunangan, yang kedua perayaan pernikahan. Pertunangan itu biasa disebut dengan kidusin dan erusin. Kidusin itu adalah proses pengudusan atau penyucian dan pertunangan. Jadi kalau kita berbicara tentang orang Yahudi, maka kita berbicara bahwa mereka itu ketika menikah, itu enggak langsung kemudian jos menikah, enggak. Ada proses pernikahannya. Pernikahan tahap pertama itu adalah pertunangan. Pertunangan ini biasa juga disebut dengan kidusin dan erusin. Kidusin dan erusin ini adalah proses penyucian. Jadi seorang perempuan, kalau saudara perhatikan proses pertunangan antara Yusuf dan Maria, itu saudara bisa memahami lebih jelas. Di mana setelah kemudian Maria dan Yusuf dipertunangankan, mereka kemudian bertunangan. Setelah mereka bertunangan, Yusuf kemudian kembali ke rumah bapaknya. Untuk apa? Untuk menyediakan pesta pernikahannya. Ini mereka sudah nikah sah? Sudah. Sah, karena itu harus diceraikan kalau ingin memutus. Karena sudah menikah saudara. Tapi itu pernikahan tahap pertama. Sudah dipertunangankan. Sudah. Oleh karena itu kalau cerita Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Tapi ketika Yusuf tahu bahwa Maria itu hamil dan bukan dia. Kenapa? Karena masih dalam proses pengudusan. Dalam proses penyucian. Dalam proses penyucian ini Yusuf gak tinggal serumah dengan Maria. Yusuf kembali ke rumah bapaknya dan Maria harus menjaga kekudusannya. Maria harus kemudian pakai cadar. Kenapa? Itu tanda kalau dia pakai cadar menutup semua mukanya. Itu tanda bahwa dia sudah dimiliki oleh orang lain. Itu tanda bahwa dia sudah punya suami. Itu tanda bahwa dia sudah punya pemilik, saudara. Itu tanda bahwa dia sudah punya tuan. Jadi kalau orang pakai cadar belum menikah gimana mau kelihatan? Ini benar yang saya suka atau enggak? Ini pasangan yang saya mau atau enggak? Kan begitu saudara, pakai cadar karena dia sudah milik orang lain. Enggak boleh lagi ada orang yang melihat dia. Itu maksudnya. Jadi saudara, tahapan pertama itu adalah tahapan pertunangan. Tahapan yang kedua adalah tahapan perayaan pernikahan atau disebut nisuin.
Nisuin ini adalah proses penyatuan. Mereka kemudian pengantin pria itu kemudian datang menjemput pengantin wanitanya dengan arak-arakan, saudara. Biasanya itu ada istilah pengantinnya itu akan dibawa pergi. Tapi dalam proses membawa pergi itu biasanya diculik dari rumah gitu. Kira-kira begitu. Tapi diberikan arak-arakan, tanda-tanda, bunyi-bunyian dari rumah pengantin pria ini kemudian jalan dengan bunyi-bunyian, rame-rame teman-teman pengantin pria ini mulai bunyi-bunyiin segala-galanya, pokoknya berisik, saudara. Ribut, tanda bahwa pengantin pria sedang datang menjemput pengantin wanita. Karena itu ketika dia sedang berjalan menjemput pengantin wanita itu sudah menunggu di rumahnya. Karena dia akan dijemput oleh pengantin pria dan kemudian akan dibawa tinggal ke rumah bapaknya. Nah, ketika proses itu terjadi, saudara, biasanya pengantin wanita itu bersama dengan teman-teman wanita. Kalau saudara baca cerita perumpamaan Tuhan Yesus, 5 anak dara yang bijaksana, 5 anak dara yang bodoh. Nah, mereka bukan pengantin anak dara ini. 5 anak dara ini bukan pengantinnya. 5 anak dara ini adalah pendamping pengantin wanita. Jadi saudara, ketika kemudian 5 anak dara ini mendengar bunyi-bunyian itu, mereka tahu, pengantin pria sudah datang. Pengantin prianya udah datang, udah deket nih, udah kedengeran bunyi-bunyiannya. Mereka udah tahu, saudara. Karena itu mereka harus masuk dampingin pengantin wanita. Mereka kan biasanya ada di depan pintu, nyambut, saudara. Masa kemudian pendamping itu justru ada di belakang? Enggak, kan dia nyambut depan pintu gitu. Tapi ketika dia sedang menyambut, ini kalau cerita 5 anak dara yang bodoh itu, mereka justru nggak nyambut, mereka pergi. Nggak ada di tempat. Karena nggak ada di tempat, saudara, ini pengantin pria dan iring-iringannya sudah masuk, pintu sudah ditutup. Itu cerita 5 anak dara. Tapi saya cuma ingin menunjukkan konteksnya kepada saudara. Menunjukkan situasinya kepada saudara. Inilah perayaan bangsa Yahudi. Pernikahan, dan Tuhan Yesus menggunakan budaya yang dia kenakan pada saat itu dalam menyampaikan pesannya terkait dengan pernikahan anak domba itu. Sebelum Yesus Kristus datang kembali, firman Tuhan berkata akan terdengar bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala itu akan ditiup. Bunyi sangkakala itu akan berbunyi sebagai tanda apa? Bahwa pengantin pria itu sudah jalan, sudah datang untuk menjemput pengantin wanitanya, untuk menjemput mempelai wanitanya. Inilah konteksnya. Nah, yang kita baca ayat ini dalam Injil Yohanes ini, bahwa ketika Tuhan Yesus itu bertunangan dengan jemaatnya, dengan gerejanya sudah dipertunangankan. Kapan pertunangan itu terjadi? Pertunangan itu terjadi ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya sebagai korban tebusan bagi jemaatnya, bagi orang-orang percaya. Itulah mas kawin yang diberikan dalam pertunangan orang percaya. Jadi peristiwa penyalipan Kristus, peristiwa yang dilakukan oleh Kristus lewat proses penyalipannya, itu adalah proses pertunangan. Itu adalah bagaimana mas kawin itu dibayarkan. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan, maka tubuh kemuliaan itu menjadi jaminan buat saudara dan saya bahwa kita memiliki tubuh yang sama, sudah menjadi setubuh, sudah dipertunangankan, sudah menyatu. Karena itu kita memiliki tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Mereka bukan dua lagi, tapi sudah menjadi satu. Jadi proses pertunangan, pernikahan tahap pertama antara jemaat dan Kristus itu terjadi ketika Kristus mati. Dia memberikan mas kawinnya, yaitu tubuhnya sendiri, darahnya sendiri. Dan ketika dia bangkit, maka kemudian penyatuan itu terjadi. Pertunangan itu resmi. Mereka bukan dua lagi, tapi menjadi satu. Nah, saudara, ketika proses pertunangan itu sudah terjadi, Yesus Kristus itu kembali ke sorga untuk mempersiapkan pesta pernikahannya. Kan pertunangannya sudah.
Sekarang pesta pertunangannya, pesta pernikahannya itu harus dilakukan di rumah bapaknya. Di rumah bapaknya itu ada di sorga. Karena itu dia menyediakan tempat buat siapa? Buat pengantin wanitanya. Karena pengantin wanitanya akan dibawa ke rumah bapaknya. Untuk tinggal bersama. Untuk menyatu di sana. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, ada tercatat disampaikan oleh firman Tuhan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita akan baca dalam Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan baca buat kita semua. Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang kita bahas tadi itu pertunangan itu. Mas kawin pertunangannya. Sudah menyerahkan dirinya baginya. Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Bagi orang-orang percaya. Bagi mempelai wanitanya. Untuk apa? Menguduskannya. Sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi untuk tujuannya saudara. Yaitu menyucikan. Menguduskan. Itulah proses kidusinnya. Itulah proses erusinnya. Itulah proses pertunangan tahap pertama itu, yaitu penyucian dan pengudusan. Selanjutnya dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya saudara. Saya ingin kita loncat untuk kemudian membaca ayatnya yang ke-30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi saudara, proses pernikahan orang percaya di dunia ini itu adalah gambaran proses pernikahan jemaat dengan Kristus. Karena itu dikatakan ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar kata Rasul Paulus. Rahasia apa? Rahasia antara hubungan suami dan istri. Antara penyatuan tubuh itu. Antara mereka bukan dua tapi sudah jadi satu. Penyatuan tubuh itu dalam pernikahan itu. Ini adalah rahasia yang besar. Kenapa rahasia yang besar? Karena menyangkut hubungan antara jemaat dan Kristus. Karena menyangkut puncak dari semua kepercayaan Kristen, yaitu menyatu di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Kita menyatu bersama dengan Kristus. Bukan cuma menyatu dalam pengertian filosofis, tapi menyatu dalam pengertian di mana DNA kita itu diubahkan sama dengan DNA Kristus. Memiliki tubuh yang sama dengan Kristus, saudara. Ini penting. Oleh karena itu semua penggambaran tentang penyatuan ini sudah dijelaskan oleh Kristus. Ketika lewat perjamuan kudus Tuhan berkata bahwa ambillah, makanlah, inilah tubuhku, tubuh yang diserahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru. Ini adalah proses penyatuan. Bukankah di dalam darah dan di dalam tubuh itu ada DNA? Bukankah di dalam darah dan tubuh itu menunjukkan
identitas eksistensi kita sebagai manusia. Keberadaan kita seutuhnya sebagai manusia. Karena itu Tuhan kemudian berkata bahwa kamu adalah tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata tubuh Kristus. Kembali lagi bicara tentang penyatuan. Tapi bukan cuma pemahaman filosofis, saudara. Yang kita sedang bicarakan ini adalah penyatuan, memang menyatu. Memang menjadi satu, bahwa tubuh kita adalah tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Bukan tubuh yang berbeda, saudara. Ketika Kristus naik ke sorga, dia mengenakan tubuh kebangkitan, mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kita pada nantinya, ketika dia datang menjemput kita, kita akan diubahkan. Itulah puncak kepercayaan orang Kristen. Puncak kepercayaan orang Kristen bukan masuk sorga, tapi puncak kepercayaan orang Kristen memiliki tubuh kemuliaan yang sama dengan tubuh Kristus, ada bersama dengan Kristus, tinggal bersama dengan Kristus. Di mana Kristus berada, di situ kita berada. Kalau Yesus ada di sorga, kita pasti ada di sorga. Ini yang penting, Yesus yang harus kita ikutin. Yesus yang harus menjadi tujuan kita, bukan sorga yang menjadi tujuan saudara. Sorga tanpa Kristus jadi sorga macam-macam, saudara. Oleh karena itu, kalau saudara kejar sorga, banyak model sorga. Tapi sorganya Kristus itu berbeda. Oleh karena itu jangan tergila-gila dengan sorga. Tapi mari kita itu tergila-gila kepada Kristus. Mari kita fokus kepada Kristus. Mari kita terus menyembah Kristus. Itu yang jauh lebih penting daripada saudara menjadikan sorga sebagai berhala dalam kehidupan percayamu. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya masih banyak yang akan kita bicarakan terkait dengan masalah pernikahan anak domba ini. Tapi karena kita sangat dibatasi oleh waktu saat ini, mungkin kita akan cari waktu lain. Entah itu dalam bentuk seminar, kita akan melakukan seminar lewat Zoom atau lewat tatap muka langsung untuk kemudian membicarakan masalah pernikahan anak domba ini dan masalah peristiwa pengangkatan orang-orang percaya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tutup atau kita harus selesaikan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami informasikan bahwa pada minggu yang akan datang, kita masih akan mengadakan ibadah lagi. Karena minggu yang akan datang bertepatan dengan ibadah Pentakosta. Jadi kita akan berbicara tentang masalah pencurahan Roh Kudus pada minggu yang akan datang. Kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Saya persilakan saudara untuk berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa, penolong dan juru selamat kami. Tuhan yang telah menebus kami, Tuhan yang telah menyelamatkan kami, Tuhan yang telah memberikan dirinya untuk kami. Kami mengucap syukur atas apa yang telah Engkau lakukan Tuhan. Apabila Engkau telah menjadikan kami mempelai-Mu, menjadikan kami orang-orang yang memiliki hak untuk mengenakan tubuh yang sama dengan tubuh-Mu. Tubuh yang sudah dikuduskan, tubuh yang sudah disucikan. Sehingga antara kami dengan Engkau, ya Kristus Tuhan kami, adalah satu. Bukan dua lagi, tapi satu. Kami menjadi satu tubuh dengan Kristus. Tubuh kami sama, yaitu tubuh yang memiliki DNA surgawi. Kami berhak mendapatkan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan Tuhan. Karena itu di dalam iman kami percaya saat ini. Iman percaya kami kepada Kristus menyelamatkan kami. Iman percaya kami kepada Kristus menyembuhkan kami. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan, kesehatan kami sempurna oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang saat ini sedang ada dalam pergumulan, permasalahan ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, tingkap-tingkap langit Tuhan
bukakan. Berkat-berkat Tuhan, Tuhan perintahkan malaikat-malaikat untuk turun membawa berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis dan usaha kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengangkat tangan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik untuk kami. Setiap pergumulan kami, setiap masalah dan persoalan kami, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima semua yang baik, yang disediakan Tuhan, yang diberikan Tuhan untuk kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami minta biarlah kekuatan dari sorga menjagai kami. Apapun yang kami lakukan saat ini, biarlah Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda, mendatangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya
Kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Dan saya akan diberi tubuh kemuliaan. Dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu. Dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin.
memberkati kita semua.